Selanjutnya kita akan pergi ke menu bar insert. Di sini menu bar insert ini terbagi berbagai macam ya, tapi yang paling sering digunakan adalah pack bridge atau memberikan halaman selanjutnya di bawahnya, atau blank page juga sama, memberikan halaman kosong untuk di selanjutnya di atas atau di bawah. Cover page itu memberikan cover, tapi jarang banget sih Bapak menggunakan cover page, karena Bapak menggunakan cover itu ya kalaupun diperlukan, tapi rata-rata buat manual, tidak menggunakan cover page ini. Meskipun ada contoh-contohnya, tapi jarang digunakan. Di sini ada table. Kalau kalian membuat table berapa kali berapa, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Selanjutnya ini picture, kalian bisa menambahkan gambar ya. Picture itu untuk menambahkan gambar ataupun foto seperti itu. Di sini ada clip art atau menambahkan sebuah art yang sudah ada di aplikasi Microsoft Word. Jadi kayak tampilan animasi seperti itu, kayak kartunis gitu ya. Selanjutnya ada shape atau bentuk ya, shape bentuk. Ada mau kotak, segitiga, kalian bisa menambahkan banyak-banyak bentuk. Biasa ya, paling sering kalau membuat makalah kalian menggunakan bentuk. Misalnya ada panahnya, ada penunjuknya, seperti itu. Seperti ini. Ada lagi namanya smart art. Ini misalnya kalian membuat namanya, ini bahasanya apa ya, list, ada yang penting membuat bentuk kayak bagan gitu ya, membuat kayak struktur ataupun buat bagian kayak seperti ini. Tapi ini jarang sih, jarang digunain juga. Tapi kalau kalian menggunakan bisa. Itu biasanya digunakan kalau kalian membuatnya di Microsoft PowerPoint atau membuat presentasi baru. Nah, ini chart, ini juga penting juga kalau kalian membuat namanya grafik ya, grafik batang, grafik garis, dan macam-macam. Ini ada grafik batang, ada grafik garis yang seperti di bawah ini, ya grafik pie ataupun ya bentuknya lingkaran seperti itu, dan lain-lain. Lanjut, di sebelah kanan ini ada screenshot. Kalau kalian mau screenshot ya, ini ada hyperlink. Hyperlink ini sangat berguna. Ini akan kita bahas nanti lebih detailnya di Microsoft PowerPoint ya. Hyperlink ini berguna untuk yang paling utama itu adalah untuk mengaitkan atau sebutannya memberikan link pada sebuah objek, entah itu huruf, entah itu kalimat, entah itu kata. Jadi hyperlink ini bisa mengkoneksikan. Misalnya nanti kalau kita klik, ini bakal membuka file apa ataupun bakal pindah ke halaman berapa, seperti itu. Ini hyperlink ini bagus banget nih. Ini bookmark atau menandai di halaman berapa, cross reference. Ini jarang juga Bapak gunain. Nah, ini juga yang penting nih, ada header, ada footer. Jadi perhatikan baik-baik, di kertas ini terbagi namanya bagian atas dan bagian bawah. Nah ini kalau kita klik 2 kali bagian atas, ini ada namanya header ataupun kepalanya kertas ya. Jadi header ini berguna misalnya kita untuk membuat copy surat, kita menggunakan header. Selanjutnya ini kalau kita klik ini di paling atas itu disebut header. Tapi kalau kita klik di dalam, klik 2 kali ya dengan cepat, klik. Nah, ini adalah namanya isi kertas. Jadi seperti itu. Baru ada lagi yang di bawah itu adalah namanya footer. Kalau kalian paling bawah, kalian hanya bisa mentok biasanya di bagian ini ya, di bagian sini paling mentok. Tapi kalau kalian terlalu bawah, itu adalah bagian footer. Ada nggak muncul footernya? Oh, belum. Nah, ini dia. Klik. Mana footernya? Kok naik? Kecilan. Oke, kita klik 2 kali. Nah, ini adalah footer ataupun kaki kertas. Udah header, ada footer. Nah, ini adalah footer atau kaki kertas, biasanya itu paling bawah ya. Footer ini digunakan untuk memberikan nomor halaman ataupun memberikan sebuah watermark. Misalnya ini hasil buatan siapa, hasil karya siapa, seperti itu. Lanjut, kita ke bar insert lagi. Misalnya ada namanya pack number. Nah, ini yang kalian pentingkan nih, pack number. Pack number ini untuk memberikan nomor ya, entah itu di atas kertas, di bawah kertas, ataupun di margin, ataupun di posisinya seperti itu. Ada lagi namanya format pack number untuk mengatur entah itu hurufnya angka, maksudnya penomorannya angka, ataupun penomorannya huruf, ataupun nomornya itu Romawi ya. Nah, seperti ini contoh. Baru kita bisa mulai dari angka berapa sampai berapa, seperti itu. Baru ada juga trik di mana kalian bisa mengubah namanya nomor itu berbeda-beda. Jadi misalnya dari halaman 1 sampai halaman 3 itu menggunakan Romawi. Nah, halaman 4 hingga selanjutnya itu menggunakan angka. Itu nanti kita akan bahas. Selanjutnya ini ada namanya word art.
Salah deh, ini textbox ya. Textbox ini penting. Textbox ini sangat berguna misalnya kalian membuat kolom tanda tangan ya. Paling sering Bapak gunakan adalah membuat kolom tanda tangan seperti itu. Karena lebih enak menggunakan textbox. Saya ada quick part. Ini jarang digunain. Word art ini tuh memberikan tulisan-tulisan artistik ya. Tapi jarang juga sih digunain. Signature line, date and time, object. Nah, ini juga ada equation, ini tuh mengatur namanya simbol matematika ya. Rumus-rumus matematika ada di sini semua. Juga jarang sih digunain karena Bapak juga benci matematika. Selanjutnya di sini ada simbol. Kalian bisa menambahkan simbol macam-macam ataupun kalian cari simbol-simbol yang tidak ada di keyboard, kalian bisa cari di sini. Tergantung dari font jenis hurufnya apa. Lanjut, kita akan ke pack layout. Nah, di menu bar pack layout ini, maaf kalau terlalu cepat ya, kalian bisa pause videonya ataupun dibikin slow speed seperti itu. Di sini ada tema ya. Ini juga jarang sih digunain. Misalkan mengatur warna seperti apa, ini hanya paling penting digunakan hanya di Microsoft PowerPoint. Tapi kalau di Word jangan gunain. Yang paling utama adalah margin. Margin itu adalah batas kertas ataupun batas bagian atas, bagian bawah, bagian kanan dan bagian kiri. Nah, margin ataupun penjelasan di sini aja langsung ya. Oke, margin itu untuk mengatur bagian atas nih, bagian atas, bagian bawah, bagian kanan dan kiri. Jadi bagian isi itu adalah bagian teks ataupun gambar yang kalian isi gunakan. Nah, untuk settingan normal itu seperti ini, 2,54 cm. Ada lagi narrow itu pojok semua ya. Jadi batas kertas itu di pojok semua. Ini jarang banget digunain kecuali membuat namanya laporan yang bentuknya tabel, baru gunain ini. Nah, yang paling sering digunakan adalah ini adalah kuncinya 4433. Gimana cara mengaturnya? Perhatikan baik-baik. Kita langsung aja cara mengaturnya. Pertama, kalian klik aja margin, nggak usah takut salah. Baru kalian klik namanya custom margin. Nah, di custom margin ini kalian perhatikan baik-baik. Di sini kertas akan dibagi dua, ada yang portrait berdiri, ada yang landscape tidur ya. Sebutannya itu. Nah, top itu adalah bagian atas kertas. Bagian atas kertas ini ada tampilannya seperti ini. Kalau 2,5, teksnya ada di bagian tengah. Misalnya nih Bapak ganti sebagai, kan kodenya adalah 4433 ya. Berarti ini 4 cm cm. Baru yang di bawah ini leftnya adalah 4 cm. Bottomnya ini adalah 3 cm. Right-nya ini 3 cm. Nah, jadi tampilnya seperti ini ya. Jadi bagian yang kiri itu lebih, sebutannya lebih luas. Kenapa? Bagian yang sebelah kiri itu lebih luas sedikit jaraknya, yaitu adalah kiri ya, mana kiri? Left ya. Leftnya 4 cm. Itu dikarenakan satu hal ya. Ini adalah standar skripsi ya. Digunakan adalah untuk menstapler atau sebutannya menjilid. Makanya bagian sebelah kiri itu lebih luas sedikit 1 cm ya. Seperti itu. Ini adalah settingan standar untuk penulisan makalah atau skripsi. Kalaupun Bapak zaman kuliah itu mengerjakannya seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah settingan standar ya. 4433. Kalau kalian bingung nanti silahkan tanya. Ini kodenya. Atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Seperti itu. Saya ada orientasi, ini adalah bentuk kertas, entah itu berdiri atau landscape. Kalau landscape miring seperti ini, jadi memanjang. Tapi kita gunakan yang berdiri ya. Soalnya adalah size itu kebagi dua, yang paling penting ya. Ada namanya A4, ada namanya legal. Mana sih A4? Nah, ini ada namanya A4. Ini adalah kertas A4. Kertas A4 itu bentuknya tuh gemuk ya, gemuk. Kertas A4 tuh gemuk, pendek. A4 itu digunakan untuk membuat makalah. Paling pertama membuat makalah. Selain membuat makalah, membuat skripsi, itu wajib menggunakan kertas A4. Nah, nanti ada jenis-jenis kertasnya juga tuh. Ketebalan kertasnya berapa? Misalnya berapa, sebutannya berapa beratnya ya, berapa gram gitu ya. Semakin dia gramnya tinggi, semakin kertas itu tebal. Jadi ada beberapa kampus atau fakultas itu kalau kita buat skripsi, kita harus menggunakan kertas yang berapa gram seperti itu, atau 80 gram ataupun berapa gram. Ini adalah kertas A4 yang paling sering digunakan untuk makalah, skripsi, clipping dan lain-lain. Misalnya lagi ada namanya kertas namanya legal. Nah, legal ini disebut dengan nama F4. F4 ataupun sebutannya folio ya. Kertas legal itu kertasnya itu agak panjang.
Ya nanti pun kalaupun ada bedanya nanti Bapak kasih tunjuk ya. Nah, jadi kertas itu agak lebih panjang, digunakan itu untuk membuat surat, surat resmi ataupun surat tidak resmi, atau surat pengantar dan lain-lain. Biasanya itu digunakan buat surat karena bakal dilipat. Itu baru menggunakan kertas F4, ataupun buat laporan kadang menggunakan kertas M4. Jadi kalian gunakan cuma dua kertas aja ya, antara A4 atau legal. Kalau di sini namanya legal, tapi kalau penjelasan yang lebih detail adalah F4. Kalaupun kertas yang beredar. Tapi ada lagi jenis-jenis kertas yang lain ya. Ada A3, A2, tergantung kita nanti mencetaknya di media kertas ukuran berapa. Tapi yang paling sering digunakan hanya A4 sama F4 seperti itu. Lanjut. Di sini adalah line number untuk memberikan. Tapi ini jarang digunakan juga. Ini kalau kalian membuat kolom, ini berguna juga. Watermark kalau kalian memberikan hasil buatan siapa ya, kalian bisa memberikan nama watermark. Misalnya created by Afin atau created by Bambang gitu. Bisa kalian bikin ada bagian belakangnya itu ada tanda airnya seperti itu. Ini ada pack color atau memberikan warna di kertas, tapi nanti kalau pada saat dicetak nggak akan muncul ya. Ada pack border, yaitu memberikan namanya border itu apa sih? Garis tepi ya. Memberikan apa namanya kalau bahasanya itu ya? Figura. Pokoknya garis tepi lah, garis tepi kertas. Tapi ini biasanya jarang digunakan ya. Ini paling digunakan hanya untuk membuat namanya sertifikat. Ya sih, paling sering digunakan untuk membuat sertifikat. Misal contohnya dibuat seperti ini. Maka nanti ada garis tepinya tuh, garis tepi kiri kanan, di atas dan di bawah. Oke, selanjutnya di sini ada back border udah. Di sini ada paragraf. Ini kalau kalian mau mengatur yang manual. Ada position, wrap text, bring forward. Nah, ini kalau kita mengatur gambar, nanti Bapak ajarin ya. Ini align, nah ini jarang juga digunain. Lanjut ke reference. Reference ini jujur saja Bapak tidak jarang banget gunain namanya reference ya. Menu reference ini jarang banget digunain dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan kerja. Tapi pun nanti kalau kalian mau gunain, Bapak juga lupa kegunaannya. Tapi jarang banget digunain. Mailing. Oh, ini untuk membuat misal surat ya. Entah itu bentuk suratnya seperti apa, kalian mengaturnya bisa menggunakan mailing. Review. Nah, review ini misalnya kalian mau ngecek kalimat-kalimat yang sebetulnya typo dan lain-lain, tapi biasanya ini jarang juga sih digunain. Nah, yang view nih, view ini penting nih, view. View ini kalian bisa mengatur melihat kertas itu dibaca seperti apa. Untuk dokumen view itu bentuknya yang tampilannya print layout atau seperti pada ini pada umumnya full screen reading. Artinya kertasnya itu full ya, kayak baca buku. Nah, jadi nggak ada menu-menu yang lain. Kita close dulu. Ada lagi namanya web layout, yang bentuknya tampilan kayak seperti web. Ada outline dan draft. Ini penting sih. Yang paling penting kita menggunakan print layout. Selanjutnya di sini ada ruler. Ruler itu adalah penggaris. Grid line itu adalah bagian kotaknya, tapi jarang digunain. Navigation pen jarang juga. Yang paling penting tuh ruler ya, penggaris. Ada lagi namanya zoom. Ini juga jarang sih digunain, tapi kalaupun mau digunain silahkan dicoba-coba saja kalaupun punya laptop. Ini window, arrange, split. Ini juga jarang juga. Switch window, macros dan lain-lain. Oh, save as PDF ada juga. Add in, convert to PDF. Oke, itu adalah pengenalan dari menu bar ya. Menu bar yang Bapak tahu ya. Oh ya, terakhir nih, file. Menu bar file nih ya, ini paling penting bagi kalian. Ini ada last ya, last untuk menu bar. Jadi yang paling sering Bapak guna hanya file, home, insert, pack layout, sama view. Udah, itu doang. Di sini ada namanya save. Save itu adalah menyimpan dengan nama yang sama ataupun menyimpan file ya. Tapi kalau save as itu adalah menyimpan dengan nama yang baru di folder yang baru. Terserah kalian mau save as-nya dalam bentuk apa ya. Mana tuh belum save as -nya. Tunggu dulu, masih loading. Jadi save as itu menyimpan dengan nama dokumen yang baru seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalian menyimpan, cara menyimpannya juga gampang sih. Simpan ya, tinggal file name, namanya misalnya latihan 1 gitu misalnya, latihan 1. Ini adalah Word dokumen, save as tipenya. Jadi kalian bisa setting. Di sini penyimpanan untuk Microsoft Word ada DOCX, DOC. Ini Bapak jelaskan sedikit ya.
Untuk settingan yang seri terbaru Microsoft itu ada X di belakangnya atau DOCX, itu generasi terbaru ya. Walaupun kalian menggunakan Office yang tahunnya lama, itu kalian simpan dalam bentuk DOC atau doc. Nah, ada lagi kalau kalian mengerjakan misalnya laporan nilai DOTX, tapi jarang juga digunakan. Paling cuma dua ini doang, DOC atau DOCX, seperti itu. Ada juga yang penting nih, kalau kalian buat file PDF ataupun membuat digital file ya, sebutannya tidak bisa diedit. Ini pakai PDF, itu aja. Lanjut, sudah, baru pilih save. Sebenarnya kalian bisa ngatur tag ya, misalnya ini dibuat oleh siapa gitu, misalnya buat created by Alvin gitu, created by Alvin XP, contoh aja ya, tapi ya mau dihilangin juga apa-apa sih tagsnya ya. Ini baru klik save ataupun menyimpan, itu hanya latihan doang ya. Selanjutnya ada lagi namanya open itu artinya membuka file yang pernah kita kerjakan. Nah, di sini ada tampilannya ya. Biasa tampilannya seperti ini. Kita buka misalnya di dokumen kalian menyimpannya, kalian nggak usah takut ya. Ada di local disk D, local disk E dan segala macam. Entah di dokumen, baru buka folder. Pak, gimana sih harus buat folder? Misalnya gitu kan. Buat folder tuh gampang, tinggal klik kanan, baru pilih namanya new, baru pilih namanya lagi di atas folder. Nah, folder itu tempat penyimpanan ya. Ataupun ini ada bacaan new folder, sama aja lah. Kalau kalian membuat di dalamnya adalah data-data folder seperti itu di kernel. Kalian untuk membuka file, klik open, close itu untuk menutup file. Info ini adalah informasi. Kalian bisa memberikan password ya, memprotek dokumen. Kalian bisa kasih kode mengenkripsi sebuah dokumen, tapi ini jarang gunain juga kalau Bapak. Recent ini adalah file dokumen yang pernah kalian buka, seperti itu. Saya ini adalah new itu untuk membuat lembaran baru ya. Paling sering itu adalah blank dokumen. Saya ada lagi namanya print. Nah, ini dia, print adalah mencetak. Nanti kita jelaskan untuk di akhir dari pertemuan Word, seperti itu. Oke, untuk pengenalan pertama untuk tombol menubar sampai sini dulu. Kita lanjut ke part selanjutnya ya. Oke, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why you always in the mood? Fucking around acting brand new.